Meski berat, tapi bisa. Piala Dunia di depan mata. Wow, kata itulah kita sematkan untuk melihat hasil drawing daripada Timnas Indonesia yang alhamdulillah satu grup dengan Arab Saudi dan Timnas Irak. Spontan aku mengucapkan, wih ini mantap kali, kita pasti bisa walaupun pasti berat. Kenapa? Karena Arab Saudi adalah tim yang pernah kita kalahkan di GBK dan kita belum pernah kalah daripada Arab Saudi di 2 pertandingan terakhir. Main di Jeddah pun kita masih bisa menahan imbang daripada tim Arab Saudi. Nah, beda hal dengan Irak. Irak kita memang terbantai dalam 3 pertandingan terakhir, baik itu di Basrah, di GBK maupun di Qatar di ajang Piala Asia. Kita harus mengakui bahwasanya Irak di atas level kita. Tetapi semenjak pergantian pelatih, Timnas Irak tidaklah menakutkan seperti yang pernah kita temui di round 2 ataupun di Piala Asia. Nah, ini menjadi sinyal positif sebenarnya untuk Timnas Indonesia meraih tiket pertama kalinya di Piala Dunia. Meskipun banyak orang bilang, waduh bang, kenapa kita jumpa Irak ini, sayang kali saudara kita. Nah betul, aku juga sebenarnya sangat menyayangkan kita berjumpa dengan Irak karena kita pengen Irak juga salah satu negara yang lolos bersama dengan kita untuk di Piala Dunia selanjutnya. Tetapi kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita bicara secara kemampuan, Irak ini tidaklah menakutkan seperti timnas UEA, Uni Emirat Arab. Memang Uni Emirat Arab pasti orang bilang bagus Uni Emirat Arab aja bang. Tapi tak kenapa aku pilih lebih bagus kita nggak jumpa Uni Emirat Arab. Kenapa? Uni Emirat Arab ini kita belum pernah ketemu sama sekali. Kita masih buta tentang kekuatan mereka. Ditambah lagi dengan pemain naturalisasi mereka yang bisa kita bilang cukup banyak dan kebanyakan dari Brazil. Dan market value pemain-pemain mereka juga luar biasa ngeri. Nah makanya tak kenapa dengan dipilihnya Irak ya dengan Indonesia satu grup bersama Arab Saudi, entah kenapa aku tenang. Nggak jumpa Irak dan yang paling penting, nggak jumpa Uni Emirat Arab dan yang paling penting nggak jumpa Qatar. Kalian bayangkan kalau misalnya kita jumpa sama Qatar, udah fix, bagus kita pulang aja. Enggak ya, tetap pasti berusaha. Tapi tak kenapa kalau jumpa sama timnas Qatar, bawaan itu pasti udah kayak merasa apa kerjaan apa lagi mau dilakukan wasit ya. Bukan kerusuhan, tapi kecurangan apa yang bakal dituangkan ke awak. Mungkin kita awak udah mikir ya, sebelum main awak udah kena mental bakal dikerjain nih, udah feeling kayak gitu awak kan. Kalau udah sujon aja awaknya kalau jumpa Qatar. Belum lagi kita udah punya pengalaman buruk dengan Qatar gitu kan. Yang mana Ivar Yener kartu merah, Sananta kartu merah, terus giliran orang itu melanggar nggak kena kartu merah. Wah, berat lah pokoknya. Dan ketika aku ngelihat Saudi jadi tuan rumah, alhamdulillah, ya kan. Memang aku yakin ini bukan pertandingan berat, makanya aku bisa bilang judulnya meski berat kita tetap bisa. Kenapa? Karena Arab Saudi ya walaupun sebenarnya kita udah pernah ngalahkan, tapi kita juga nggak boleh remeh ya dengan Arab Saudi. Arab Saudi punya misi balas dendam pastinya atas timnas Indonesia karena sudah mengalahkan mereka di GBK. Nah di sini juga kalau misalnya kita lihat daripada track record Arab Saudi ya, dalam 3 pertandingan terakhir di round 3 mereka juga mencatatkan hasil yang lumayan, yang mana mereka 3 kali main, 1 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Kekalahan terakhir mereka alami waktu menghadapi Australia, menang lawan Bahrain dan bisa menahan imbang Jepang. Kemudian juga hebatnya Arab Saudi ini sempat main di turnamen CONCACAF yang di Amerika sana, sempat menang daripada Haiti tapi harus kalah 2 kali lawan Meksiko dan juga Amerika. Dan itu wajar karena 2 negara tersebut adalah bisa kita bilang negara terkuat di daerah CONCACAF. Dan sempat seri dengan Trinidad Tobago. Nah sedangkan Irak ini lebih menyakitkan. Kenapa? Dalam 4 pertandingan terakhir di round 3 mereka itu dari 4 kali main cuma menang sekali. Dan itu di partai pamungkas menghadapi Jordan, yang mana Jordan udah resmi lolos ke Piala Dunia. Otomatis Jordan juga tidak punya motivasi lebih dan Irak menang di situ. Nah sebelumnya mereka kalah 2 kali dan seri sekali. Kalah daripada Palestina, itu yang paling menyakitkan sehingga mereka gagal lolos, dan juga lawan Korea Selatan yang mana di saat itu partai pamungkas yang kalau bisa kita bilang kalau mereka menang itu peluang mereka lolos besar, tapi mereka sayang sekali kalah karena kena kartu merah pemain mereka.
Dan satu lagi waktu menghadapi Kuwait itu juga sayang sekali seri. Padahal kemenangan sudah di depan mata, tapi sangat sayang sekali ya sirna di depan mata. Makanya ini juga menjadi alarm positif bagi timnas Indonesia jika bisa satu grup dengan Irak. Kenapa? Karena performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir ini lagi menurun, apalagi semenjak dipecat pelatih mereka. Kebayang nggak itu kalau misalnya masih pelatih yang sebelumnya menghadapi timnas Indonesia, itu yang paling menakutkan sebenarnya. Tapi ini udah ganti dengan Graham Arnold, dan kebetulan waktu zaman STY kita berhasil menahan Australia yang mana diasuh oleh Graham Arnold, pelatih Australia terdahulu yang sekarang melatih timnas Irak. Seperti itu teman-teman. Nah, ditambah lagi kalau misalnya kita bisa ngasih catatan, di sini ada dua pemain yang patut diwaspadai daripada pemain Irak, yaitu Aiman Hussein. Ini adalah pemain yang paling sering mencetak gol ke gawang Indonesia. 3 pertemuan terakhir, 3 kali dia juga mencetak gol ke gawang Indonesia. Yang paling menyakitkan itu waktu di Piala Asia. Kenapa aku bisa bilang menyakitkan, paling menyakitkan? Karena di situ sangat gila ini kawan. Bodinya kuat, finishingnya gila, akurat tendangannya. Ingat nggak kalian yang waktu dia kalah, yang menang body dengan Rizky Ridho, yang Rizky Ridho terpelanting gitu kan, kalah body sehingga dia bisa cetak gol. Nah, tapi untung aja nanti di sini udah ada J.I. Jazz, ya kan, yang insya Allah bisa mengcover lah daripada seorang Aiman Hussein ini guys, ya kan. Nah, walaupun sebenarnya kalau misalnya kita berharap nggak pengen Irak kalau misalnya, tapi kalau dibanding dengan Uni Emirat Arab, ini lebih ngeri lagi. Bagus, udahlah Irak aja, kan? Jadi kalau misalnya kita tanya gimana peluang Indonesia lolos untuk ke babak selanjutnya ketika satu grup dengan Irak dan Arab Saudi, aku bilang besar, bahkan besar kali. Lebih baik kita di grup ini dibanding grup samping yang ada isinya Qatar dan Uni Emirat Arab. Ngeri. Apalagi Qatar itu, aduh, aku yakin kali Qatar yang lolos dari grup itu. Tapi nggak tahu ya gimana nanti, entah tiba-tiba mereka buat kesalahan timnas Qatar. Aku pun juga yakin kalau buat kesalahan mereka akan dibela wasit nanti ke depannya, ya kan. Nah, oke, jauh pula ke situ bahasnya. Oke, nah kita bahas lagi tentang pemain kedua timnas Irak yang patut diwaspadai, yaitu Ali Jasim guys. Pemain Al Mercity yang sempat satu tim ya dengan Tom Hai ini juga berbahaya. Sering sekali ya lini tengah kita itu kocar-kacir, lini pertahanan kita juga kocar-kacir, itu dibuat Ali Jasim ini guys. Pemain muda yang potensial, yang kalau nggak salah sempat main di Como, ya kan, tapi sayang sekali tidak bagus karir di Serie A dan pindah ke Liga Belanda. Nah, untuk jadwalnya juga ini kurang asem ya sebenarnya. Kenapa? Karena Arab Saudi enak kali, serius. Mereka itu mainnya di pertandingan pertama sama pertandingan kedua itu jarak jedanya tuh cukup jauh ya. Sedangkan Indonesia habis bertanding beberapa hari kemudian langsung main lagi. Sama halnya juga dengan Irak yang mana baru selesai baru main nanti lawan kita langsung main sama Arab Saudi. Tapi yang paling gak enak itu kita. Kenapa? Kita main terus nanti langsung main lagi sama Irak. Irak sempat istirahat dulu memantau pertandingan kita, begitu main sama kita baru main sama Arab Saudi. Nah, dan yang paling enak itu Arab Saudi, jaraknya jauh mainnya. Tapi nggak masalah, itu udah konsekuensinya. Kita bukan tuan rumah selalu memang diuntungkan, nggak masalah. Yang penting itu nanti kuncinya adalah di pertandingan pertama, waktu ngelawan Arab Saudi tuan rumah. Kalau kita bisa menang atau nggak kalah aja di pertandingan pertama, peluang kita untuk lolos sebagai juara grup besar. Intinya di pertandingan pertama, kalau kita bisa menang, waduh, itu bakal setengah kaki kita, bahkan udah mau ikut kaki kiri kita itu udah ke Piala Dunia. Tapi kalau misalnya kita kalah, udah wassalam, ya kan? Tapi kalau menang atau seri aja kita minimal bisa lawan Arab Saudi, itu masih ada kemungkinan kita juara grup. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa menang lawan Irak, ya mau nggak mau kita bisa juga tuh lolos. Tapi kalau misalnya kita menang lawan Arab Saudi dan nanti menang lawan Irak, udah nggak ada lagi cerita Indonesia yang akan lolos untuk ke Piala Dunia. Gila, berinding aku nih ya. Tanda-tanda Piala Dunia mulai cerah nih sebenarnya kan. Nah, ini sekarang tergantung kitanya, bisa nggak memanfaatkan momentum yang bagus ini. Apalagi kita udah kehilangan oleh Romeni, pasti ini bakal menjadi PR besar ini kan. Semoga aja hari ini oleh Romeni operasi dan lancar operasinya dan cepat pemulihannya. Karena kalau lama, ini ngeri-ngeri sedap, ya kan? Karena ini kita belum pernah jumpa dengan Irak lagi dengan skuad yang sangat bagus saat ini ya. Kenapa aku bilang sangat bagus ya? Karena udah mulai lengkap kalau dibanding dengan round 2 kemarin, ya kan? Karena round 3 ini skuad kita terbaik lah menurut aku dibanding skuad-skuad sebelumnya. Ya sebenarnya kalau misalnya bisa ya pengennya pelatihnya tetap Coach Sintayong ya kan, tapi nggak masalah.
kita move on, kita dukung Coach Patrick Kluivert. Kenapa? Karena ya gimana lagi, nggak bisa lagi kembali kan. Dan kebetulan disinilah diuji bagaimana Patrick Kluivert untuk mengatasi tim-tim Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan juga timnas Irak, seperti itu. Dan keuntungannya adalah kita bakal didukung oleh puluhan ribu supporter. Ingat kalian waktu pertandingan pertama di round 3 yang mana timnas main di Jeddah, supporter di tribun itu 1, 2, 3 itu dipenuhi oleh timnas Indonesia, supporter timnas yang setia. Bahkan ketika nyanyi lagu Indonesia Raya, stadion itu sangat-sangat bergemuruh. Kalau kita nonton itu merinding, serius merinding kali. Nah, jadi sebenarnya ada juga keuntungan daripada kita bermain di Arab Saudi. Kenapa? Banyak orang Indonesia di sana. Ya kan, jadi maaf katanya kita bisa curi poin di Arab Saudi. Nah, nanti waktu lawan Irak, kita juga akan pasti didukung oleh puluhan ribu supporter, bahkan lebih banyak ketimbang fans Irak nanti di sana. Meskipun itu tanah Arab, seperti itu. Yang penting apa ketika menghadapi Arab Saudi, itu wajib kita maksimalkan. Jangan sampai kehilangan poin, jangan sampai kalah, udah itu aja. Yang penting lagi jangan buat pelanggaran konyol ngelawan Arab Saudi. Kalau lawan Irak pelanggaran konyol kayaknya mungkin bisa ditolerin. Tapi kalau lawan Arab Saudi jangan coba-coba buat pelanggaran goblok. Kenapa? Kalau kita buat pelanggaran nggak penting, pelanggaran goblok lawan Arab Saudi, takutnya wasit sangat royal memberikan kartu kepada pemain kita, tapi tidak royal kepada pemain tuan rumah. Ingat, ini round 4. Beda round 3 dan round 4. Round 3 kemarin mungkin wasitnya waktu main sama Arab Saudi tidak terlalu galak karena masih ada round 4 dan masih banyak peluang untuk bisa lolos. Tapi ini di round 4, ini satu-satunya peluang terakhir yang mereka miliki. Karena kalau di round 5 itu berat kali. Bakal jumpa dengan tim-tim yang lebih ngeri lagi sebenarnya. Nah, ini satu-satunya cara yang paling baik bagi Arab Saudi sebenarnya untuk lolos. Makanya mereka pasti akan mengusahakan sebesar-besarnya apapun bisa diusahakan untuk bisa lolos. Apalagi melawan Indonesia yang udah pernah ngalahkan mereka. Oke guys, komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian guys tentang statement aku perihal peluangnya timnas Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya dengan kata meski berat, tapi kita bisa, Piala Dunia di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.